Oke, halo seluruh. Selamat datang di channel Media United, akun MU paling netral. Menang dipuji, kalah dipaido. Asik. Oke, pada video kali ini kita masih membicarakan terkait proses transfer ya teman-teman, karena untuk posisi lini tengah Manchester United ini masih belum ada kepastian terkait pemain mana yang akan dijual dan pemain mana yang akan didatangkan. Nah, ini ada beberapa berita yang ingin aku baca untuk teman-teman semua. Ini yang pertama melansir dari Fabrizio Romano ya teman-teman. Di sini dikatakan Manchester United tetap berdiskusi dengan PSG untuk mendapatkan Manuel Ugarte setelah lampu hijau dari pemain dan persyaratan pribadi disetujui pekan lalu. Belum ada kesepakatan antar klub. Manchester United juga sedang dalam pembicaraan untuk memutuskan bagaimana kelanjutan persyaratan baru dengan Fiorentina untuk Sofyan Amrabat. Oke. Seperti yang kita tahu dari minggu kemarin terkait isu pembelian Manuel Ugarte ini kan sudah lumayan kenceng juga ya prosesnya. Bahkan sudah ada kesepakatan personal dengan pihak pemain. Tapi yang menjadi kendala adalah pihak PSG menetapkan harga yang cukup mahal di angka 70 juta euro. Yang mana itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak Manchester United. Nah, sedangkan di lain sisi Manchester United juga masih belum memberikan keputusan terkait masa depan Sofyan Amrabat. Apakah akan dipertahankan sebagai pembelian permanen atau dilepas seperti itu. Karena menurutku untuk dua pemain ini memang bisa memberikan kontribusi yang bagus ya untuk posisi lini tengah khususnya di gelandang bertahan. Karena kalau kita lihat secara kualitas Manuel Ugarte ini memang cocok kalau kita menerapkan sistem reaktif, counter attack seperti itu, karena dia bisa memutus aliran bola dari lawan lalu langsung mengalirkannya untuk proses counter attack di lini serang seperti itu. Sedangkan kalau untuk Sofyan Amrabat ini menurutku lebih cocok sebagai apa ya, backup lah seperti itu. Karena kalau untuk starter kayaknya masih agak sulit ya untuk mengikuti ritme di Premier League. Kalau untuk backup menurutku masih bisa menjadi solusi yang tepat gitu loh. Menyambung dari berita tadi, ada beberapa sumber juga mengatakan bahwasannya Sofyan Amrabat masih dalam pertimbangan di Manchester United jika mereka gagal mencapai kesepakatan untuk Manuel Ugarte. Adrian Rabiot dan Martin Zubimendi adalah opsi cadangan, tetapi penjualan di lini tengah diperlukan untuk memfasilitasi kepindahan tersebut. Oke, jadi permasalahan di lini tengah ini cukup kompleks ya teman-teman, yang mana dari pembelian Ugarte ini masih belum menemukan titik terang dengan pihak PSG. MU juga belum memutuskan kepastian terkait Sofyan Amrabat. Lalu yang ketiga, MU juga perlu menjual pemain agar bisa membeli pemain di posisi lini tengah. Ya. Tiga masalah ini sebenarnya yang cukup sulit diputuskan dalam waktu dekat. Karena semua masalah ini saling berkesinambungan dan faktor utama ini ada di masalah harga untuk Manuel Ugarte. Dan proses finansial bagi Manchester United itu sendiri. Jadi ya menurutku untuk di posisi lini tengah ini kayaknya agak lama ya prosesnya, mengingat ada pemain yang perlu dijual juga agar bisa membeli pemain baru. Meskipun nanti ada pemain yang terjual, tidak menutup kemungkinan dari pihak PSG juga masih agak sulit untuk menurunkan harga terhadap Manuel Ugarte. Beda lagi case-nya kalau misalkan pihak PSG ini tidak jadi membeli Joe Neves, karena kan kabarnya dia dijual 120 juta dan PSG tertarik untuk membeli. Nah, mungkin untuk harga Manuel Ugarte bisa lebih murah. Tapi ya kembali lagi, kalau misalkan Ineos lihai dalam bernegosiasi dan mau bersabar untuk benar-benar bisa mendapatkan pemain yang dibutuhkan oleh klub, ya kita lihat aja nanti keputusan akhirnya seperti apa. Karena kita sekarang masih di bulan Juli dan kita tidak perlu terburu-buru dalam
mengambil keputusan terkait pembelian pemain ini karena masih banyak hal penting lagi yang perlu dipertimbangkan oleh pihak manajemen seperti itu. Lalu untuk opsi alternatif mulai dari Adrien Rabiot, Martin Zubimendi, bahkan Yusuf Fofana, Richard Rios, itu kan semuanya adalah rumor yang dikaitkan dengan Manchester United untuk mengisi lini tengah. Sebagian besar itu memang sudah ada dalam list Manchester United, tapi masih belum ada komunikasi yang intens. Apakah pemain ini benar-benar akan dibeli oleh Manchester United atau enggak, karena beberapa nama ini adalah opsi alternatif apabila ya untuk pilihan utama Manuel Ugarte ini tidak jadi pindah ke Manchester United. Bahkan Sofyan Amrabat pun bukan pilihan utama. Ini menandakan kalau ya terlepas, kan ada yang bilang juga ya gimana mau bisa menunjukkan kualitas terbaiknya kalau nggak dikasih jam bermain. Atau sebelum cedera dikasih jam bermain pun masih belum maksimal gitu loh. Dan baru menunjukkan kualitasnya menjelang akhir musim. Jadi ya dari penilaian di musim lalu nampaknya memang ya Sofyan Amrabat ini bukanlah pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh Manchester United ya ke depannya. Makanya lebih cocok untuk backup sebagai pemain pengganti, gitu lebih cocok. Dan untuk saat ini masih fokus di Manuel Ugarte dengan beberapa opsi alternatif seperti itu. Dan yang terakhir ini berita terkait Matthijs de Ligt ya. Di sini dikatakan pembicaraan seputar Matthijs de Ligt hingga ke Manchester United gagal mencapai kesepakatan yang positif. Ini sepertinya Manchester United mengalami sedikit kebuntuan ya terkait proses transfer Matthijs de Ligt, mengingat Bayern Munchen juga masih belum mau menurunkan harganya di kisaran 50 juta euro. Dan MU menganggap valuasi yang cocok untuk pemain tersebut adalah kisaran 35 juta euro. Nah, ini agak sulit juga mengingat dua pemain yang menjadi target dari Manchester United ini terkendala di harga seperti itu, teman-teman. Dan menurutku dari pihak Munchen sendiri mengapa dia enggan untuk menurunkan, karena ya dia pada waktu itu di 2 tahun yang lalu membeli pemain tersebut di angka kisaran 68 juta ya. 68 juta dari Juventus. Dan untuk saat ini masih di valuasi 50 juta euro. Tapi mengingat rekam jejak cederanya, terus menit bermainnya yang kurang juga di Bayern Munchen, maka dari itu MU tidak ingin membayar lebih dari 30 juta euro. Tapi menurutku gini teman-teman, ketika ada klub yang ingin membeli pemain dan pemain itu tidak masuk skema pelatih yang sekarang, bahkan hanya satu klub yang ingin membeli, maksudnya tidak ada persaingan dengan klub lain, ketika harganya tidak selisih jauh ya menurutku mending dilepas gitu. Untuk pembelian De Ligt ini kan MU tidak ada persaingan dengan klub lain gitu loh. Cuman MU seorang gitu loh. Bahkan dia pun sudah ada kesepakatan secara personal ya untuk pindah ke Manchester United. Tinggal masalah harga sama dengan kasusnya di Manuel Ugarte gitu loh. Jadi ya jangan sampai karena proses transfer pemain ini yang lama mengakibatkan para pemain ini tidak segera pindah ke Manchester United. Yang mana itu nanti bisa mempengaruhi proses persiapan menjelang Premier League. Otomatis kan kalau kesepakatannya baru menjelang akhir bursa transfer ya para pemain ini tidak bisa mengikuti tur pramusim. Karena tur pramusim kan bisa menjadi ajang untuk beradaptasi sebelum Premier League dimulai. Kompetisi Eropa lainnya juga dimulai gitu loh. Jadi kan bisa adaptasi, membangun chemistry antar pemain, mengikuti ritme di Manchester United seperti apa. Nah ini kan bisa jadi masalah juga ya bagi Manchester United dan tim kepelatihan Erik ten Hag. Tapi di luar itu semua ya
menurutku Ineos ini juga bukan orang yang gegabah dalam mengambil keputusan. Dalam artian ketika ada masalah seperti ini justru menjadi tantangan tersendiri mengingat ambisi dari Omar Berada yang ingin menjadikan Manchester United ini ke puncak kejayaannya seperti sedia kala gitu loh. Fokus untuk trofi, gelar, kultur, dan juga para fans seperti yang di video sebelumnya. Jadi ya ini akan menjadi tantangan sendiri ketika menghandle Manchester United. Dan menurutku bersama Ineos proses negosiasi pasti jos. Tagline apa mana gitu? Aja ya. Kita tunggu aja nanti ya untuk proses negosiasi ini ke depannya seperti apa. Karena sampai saat ini masih belum menemukan titik terang ya. Sepertinya Manchester United ini sedikit dipersulit terkait proses harga. Karena ya rekam jejak sebelumnya track record bahwa MU ini mau membeli pemain manapun dengan harga yang tinggi tanpa proses negosiasi yang benar ini cukup apa ya membekas juga bagi para klub lain dan masih sepertinya klub lain itu masih ada sedikit harapan kalau ya mungkin kalau kita kasih harga tinggi ya mungkin mau-mau saja lah dari pihak MU. Yo sorry man, sorry. Omar gak goblok tuh dan Ashworth yo wong gena tuh. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa terus saksikan Maido United dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Kalau misalkan ada opini yang tidak sepakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.